Hari ini kita terjebak dalam metode pemilihan kepemimpinan yang pada saat ini kepemimpinan ditentukan dari dua hal, yaitu secara popularitas dan elektabilitasnya. Sehingga apabila orang populer itu dianggap lebih punya potensi untuk dipilih. Padahal ada dua syarat lagi tuh selain elektabilitas dan popularitas. Yang pertama, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman dan Anda menyaksikan Midang Bareng Bang Hak Jadi Lebih Baik. Tamu Midang Bareng pada malam hari ini dari Universitas CIC Cirebon. Dan satu lagi dari STEMIK IKMI Cirebon. Sahabat-sahabat yang istimewa, membangun daerah butuh pemimpin yang amanah. Namun apakah hanya pemimpin daerah saja kewajiban untuk membangun daerah? Tema pada malam hari ini kita akan bahas membangun daerah kewajiban siapa? Kita tanya langsung saja sama yang ahlinya. Tuan rumah sekaligus motivator dari Midang Bareng, Bang Hak. oke, terima kasih. Ya, duduk kembali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin daerah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas itu, Mas Opik. Pada prinsipnya di daerah-daerah punya potensi yang berbeda-beda, punya kultur budaya yang berbeda, punya sumber daya manusia juga kemampuan dan potensinya berbeda-beda. Maka pemimpin daerah semestinya mampu melihat potensi sumber daya alamnya yang ada di daerah itu, kemudian punya gagasan cemerlang, apa yang mestinya dilakukan hingga daerahnya unggul secara individu daerah. Artinya punya kekarismatikan, kekhususan di daerahnya. Dengan potensi yang ada, tentunya tidak bisa kita samakan daerah yang maju dengan daerah yang terbelakang. Masing-masing punya cara kepemimpinan yang berbeda-beda. Tetapi pemimpin di daerah harusnya mampu melejitkan. Tidak hanya beralasan karena memang ketertinggalannya menjadikan ia tidak mampu melejitkan potensi daerah. Harusnya dengan cara-cara tertentu. Pada prinsipnya dahulu juga sama nih Mas Opik. Ketika ada daerah-daerah yang tertinggal, tetapi ketika dia punya kemampuan cemerlang, hari ini media sosial sudah sangat mungkin diakses ke semua lapisan masyarakat. Hingga informasinya juga gampang sekali kita penuhi, kita dapatkan. Maka apabila seorang pemimpin daerah mampu mengoptimalkan potensinya dengan cara-cara gagasan yang cemerlang, hingga pada gilirannya daerahnya bisa menjadi unggulan. Dan yang paling penting Mas Opik, ketika kontribusi daerahnya memberikan manfaat tidak hanya di daerah tetapi kepada lingkungan sampai ke nasional. Hingga daerahnya bisa menjadi proyek contoh. Dan itu sangat kita tunggu-tunggu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin daerah yang beralasan karena keterbelakangan, keterbatasan informasi yang mengakibatkan tidak muncul pengetahuan-pengetahuan di dalam kemampuan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Ambil contoh begini, ada daerah yang secara sumber daya alamnya banyak melimpah. Oke, katakan di wilayah timur, ya di Papua. Secara sumber daya alam melimpah. Tetapi mengapa kemudian sumber daya manusianya tidak tumbuh? Ada sesuatu yang salah di situ berarti. Sehingga jangan sampai seorang pemimpin daerah seperti hanya ingin mengeksploitasi sumber daya alamnya saja tanpa ada kebermanfaatan kepada sumber daya manusianya. Pemimpin daerah bertanggung jawab betul bagaimana ujung tombak di dalam pembangunan sebetulnya adalah secara sumber daya manusianya. Pemimpin daerah, kita akan melihat bagaimana prospeknya ke depan supaya bisa menyeimbangkan antara potensi alam dan potensi manusianya. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Ini ada pertanyaan ini Bang. Ya. Apa sih yang harus kita persiapkan Bang? Ya. Agar kelak ke depan menjadi pemimpin di daerah yang berhasil Bang. Dipersilahkan Bang. Baik,
Hari ini kita terjebak dalam metode pemilihan kepemimpinan yang pada saat ini kepemimpinan ditentukan dari dua hal, yaitu secara popularitas dan elektabilitasnya. Sehingga apabila orang populer itu dianggap lebih punya potensi untuk dipilih. Padahal ada dua syarat lagi tuh selain elektabilitas dan popularitas. Yang pertama harusnya punya kemampuan intelektualitas. Apakah dia punya pengetahuan, ide, gagasan, sehingga dia bisa mengoptimalkan sumber daya alam dan manusianya tadi. Dan yang kedua Mas Opik tambahannya adalah kapabilitas. Selain dia punya intelektualitas, tapi dia juga punya kapabilitas. Kecukupan secara etika moral bagaimana? Secara spiritual dia bagaimana? Jangan sampai kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin tidak mampu mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Hingga potensi daerahnya yang harusnya bisa tergali dengan baik disia-siakan hanya karena kepentingan-kepentingan golongan atau individu. Karena ketika seorang pemimpin diberikan satu amanah, nah berarti harusnya dia meleburkan diri lalu yang muncul adalah amanahnya. Hari ini sudah tidak demikian lagi. Karena untuk mendapatkan kepemimpinan itu mendapatkan banyak sekali pengorbanan-pengorbanan, maka seorang pemimpin tidak lagi berpikir tentang amanah gitu. Tetapi ada tujuan-tujuan, apakah tujuannya dalam bentuk golongan ataukah tujuannya dalam bentuk ego individunya. Pada prinsipnya ketika dia menjadi seorang pemimpin di daerah itu ada dua hal, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang keduanya harus menjadi sumber dana yang dengannya ini dilakukan upaya-upaya terbaik bagaimana caranya menjadikan sejahtera. Kalau sudah sejahtera masyarakatnya, berarti seorang pemimpin telah sampai kepada puncak-puncak amanahnya. Tidak ada lain, seorang pemimpin tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan, menjadikan rakyatnya lebih adil, berkontribusi baik dalam pembangunan spiritual. Hingga keamanan spiritual itu harus menjadi jaminan. Hari ini banyak orang-orang ingin menjalankan aktivitas agamanya merasa terbebani, merasa minoritas. Dan itu harusnya dihilangkan oleh seorang pemimpin. Elektabilitasnya tidak hanya cukup untuk menjadi populer, tetapi bagaimana intelektualitas dan kemampuan kapabilitasnya di dalam mengelola apa yang ada di daerahnya. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak bahwa pemimpin daerah yang baik itu jangan hanya populer dan elektabilitasnya bagus, tapi dia harus punya intelektualitas dan kapabilitas yang baik. Kita jeda dulu sejenak, tetap di Mireng Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Terima kasih sahabat Mireng semua yang ada di rumah maupun yang ada tamu Mireng yang ada di studio. Kita di segmen kedua. Di segmen kedua ini kita akan memberikan pertanyaan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Dipersilahkan, ada yang bertanya? Oke, dipersilahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Apriliani dari Universitas Syarul Insan Cendekia. Saya ingin bertanya, jika membangun adalah kewajiban kita juga, lalu apakah kita juga harus masuk ke dalam politik praktis? Terima kasih. Oke. Bang, harus masuk politik praktis nggak sih Bang? Kalau membangun daerah ini adalah kewajiban kita semua. Dipersilahkan Bang. Baik, yuk kita harusnya bisa menyederhanakan cara pandang kita tentang berpolitik praktis. Banyak sekali kita memandang bahwa berpolitik itu harus aktif di partai atau kemudian masuk ke legislatif dan lain sebagainya. Padahal berpolitik itu adalah keseharian kita. Apabila harga beras yang semakin membumbung naik itu karena ada keputusan yang salah, distribusi tidak baik, itu semua adalah keputusan-keputusan politik. Atau kemudian biaya kuliah yang mahal, itu juga bagian dari keputusan politik. Sementara mahasiswa di situ diedukasi, banyak pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan. Ketika dia bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat, memberikan solusi dari setiap masalahnya, misalnya
ketika ada satu masalah di mana kesehatan masyarakat kotor dan lain sebagainya. Lalu pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dilakukan di situ dan memberikan solusi-solusi atas kesehatan masyarakatnya, itu juga bagian dari politik. Atau kemudian mahasiswa yang punya pengetahuan secara teknologi berkontribusi kepada masyarakat, UMKM misalnya ya, sehingga kapasitas produksinya semakin naik, teknologinya berubah. Itu juga bagian dari cara mahasiswa mengabdi kepada masyarakat. Maka ketika mahasiswa tampil dalam pengetahuannya yang sudah dimiliki dan bermanfaat kepada masyarakat, maka sebetulnya itu mahasiswa sedang berpolitik praktis. Kenapa? Karena lebih utama mahasiswa adalah belajar. Tetapi dalam pengetahuannya pastikan bisa dipraktiskan. Artinya dipraktiskan itu dipraktekkan. Praktis itu dalam bahasa Inggris artinya praktek. Bisa digunakan di masyarakat. Sehingga cara paling mudah mahasiswa dalam berpolitik praktis adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat, menggunakan semua pengetahuan yang sudah didapatkannya, dan itu bisa menjadi solusi bagi semua permasalahan yang ada di masyarakat. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Kita berikan lagi kesempatan untuk tamu Mireng di studio. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Hasim. Saya dari Universitas Cantor Insan Cendekia. Sebelumnya saya izin bertanya. Tadi kan kita sempat ngebahas tentang kepemimpinan masyarakat ya. Yeah. Nah, kita sebagai mahasiswa itu ketika lulus itu lebih baiknya kita memilih untuk bekerja sebagai di perusahaan atau enggak menjadi bagian dari pengabdian masyarakat seperti masuk ke legislatif. Nah, di era seperti ini kita lebih baiknya ngambil yang mana nih? Terima kasih sebelumnya. Iya. Jadi pilihan nih Bang, mau kuliah, habis kuliah ini kerja aja di perusahaan atau mengabdi kepada masyarakat di NGO atau apa? Yang baik yang mana kebutuhan saat ini Bang? Dipersilahkan Bang. Baik. Oke. Betul sekali, hari ini ketika mahasiswa lulus semestinya Mas Opik, langkah yang harus diutamakan adalah bagaimana pengetahuannya bisa bermanfaat. Jadi ilmu yang sudah dimiliki, kan keilmuan itu akan ada nilainya ketika dia punya manfaat. Banyak sekali kemudian setelah lulus ilmunya tidak digunakan. Karena paling tidak harus ada dua tuh, ada hard skill sama soft skill. Hard skill adalah kemampuan secara skill, yaitu secara praktek-praktek. Dia punya skill yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka pastikan disinilah cara dia untuk mempraktikkannya. Di mana dalam aktivitas individunya. Punya ide apa, punya gagasan apa. Sehingga tidak hanya dia mencari pekerjaan, tapi seyogianya dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Semestinya di situ. Ketika dia sudah punya banyak pengalaman, nah di situ nih Mas Opik. Barulah dia mendatangi perusahaan untuk mendaftar. Karena ketika dia sudah punya banyak pengalaman dan ada portofolio yang dia sudah miliki, maka dia punya nilai tawar. Dan bargaining positionnya juga tinggi. Nah kalau sudah kemudian semakin tinggi, secara finansial dia sudah cukup, baru boleh ketika dia mau tampil kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi pastikan secara individu harus lulus dulu. Bukan lulus wisudanya, tetapi lulus punya hard skill dan soft skill. Dan dia punya nilai. Setelah dia sudah mapan, yuk tampil dalam pengabdian di masyarakat. Setelah tampil dalam pengabdian di masyarakat, dia sudah dikenal, maka baru dia tampil untuk berpolitik. Karena dia sudah teruji, dirinya sudah teruji ketika meningkatkan nilai. Yang kedua, dirinya sudah bisa teruji ketika dalam pengabdian masyarakat, maka berikutnya dia bisa tampil di dalam politik praktis. Karena dari mereka lah masa depan daerah, masa depan bangsa ini ditentukan. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Jadi untuk kita ke depan mencapai jadi pemimpin yang hebat di daerah, membangun daerah harus dikuatkan dulu internal kita dan kapasitas internal diri kita. Sahabat-sahabat, kita akan jeda dulu sejenak.
tetap di program yang dipersembahkan oleh PT SBCR dan Surabraja, Mireng Midang bareng Bang Hak jadi lebih baik. Terima kasih sahabat istimewa masih membersamai kami di Mireng Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Di segmen yang ketiga ini tetap kita berikan kesempatan untuk tamu Midang bareng pada malam hari ini untuk satu orang penanya. Ada yang bertanya? Oke, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Imam Saputra dari Universitas Statul Insan Cendekia. Izin bertanya, Bang. Ya. Jadi kalau kita punya kewajiban juga untuk membangun, otomatis kita juga perlu mencalonkan diri sebagai pemimpin. Dan kalau kita lihat sekarang mungkin kita harus punya banyak uang juga untuk maju dan menang. Bagaimana itu menurut Abang? Terima kasih. Iya. Yang menang itu biasanya Bang orang yang punya duit katanya Bang. Iya. Kalau yang nggak punya duit seperti apa Bang penjelasannya? Dipersilahkan Bang Hak. Baik, hari ini kita dihadapkan dengan fakta seperti itu, bahwa sesuai dengan pepatah jer besuki mau beo, segala kebaikan itu memang mengandung unsur biaya. Tetapi biaya selama itu dalam kapasitas biaya yang dianggap lumrah, maka itu wajar-wajar saja. Kuliah butuh biaya tidak? Butuh. Mau berangkat haji gitu, kebaikan butuh biaya tidak? Butuh. Semua memang butuh biaya. Tetapi jika kemudian uang itu dikategorikan dalam penggunaan yang tidak tepat, itu yang hari ini menjadi citra yang tidak baik. Sehingga hanya calon-calon pemimpin yang punya kekuatan secara finansial yang dia berpeluang untuk menjadi pemimpin. Sementara mereka yang punya kapasitas kepemimpinan bagus tetapi tidak punya keuangan, maka itu menjadikan tidak akan mungkin punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Maka mahasiswa mestinya dia tampil untuk mengedukasi, karena kritisnya mahasiswa luar biasa, daya nalarnya juga lebih tinggi. Maka yuk ada gerakan moral oleh mahasiswa di lingkungan terdekat, paling tidak di keluarga, di masyarakat terdekatnya. Bagaimana mengedukasi bahwa ketika keuangan yang akan menjadi motor penggerak untuk menjadi seorang pemimpin, yang akan menjadi korban adalah masyarakat. Karena pada gilirannya uang yang ditebar itu akan kembali juga kepada penguasa nanti Mas Opik, melalui transaksi ekonomi. Jadi banyak sekali penguasa-penguasa itu bagaimana caranya supaya mendapatkan suara untuk menebarkan uang yang banyak, toh pada gilirannya nanti uang itu akan kembali kepada dia juga melalui transaksi ekonomi. Jadi buat para penguasa tidak ada ruginya untuk menebarkan uang. Dan itu selama kita mempercayai bahwa dalam kepemimpinan ada prinsip-prinsip yang paling utama, maka tampillah mahasiswa untuk melakukan gerakan moral bagaimana menciptakan pemimpin yang beradab. Karena pada gilirannya ketika pemimpin yang beradab hanya bisa dibentuk oleh masyarakat yang beradab. Jadi kalau demikian mahasiswa sederhana tugasnya, bagaimana dia tampil dalam lingkungan sekitarnya, lingkungan sosial dan masyarakatnya untuk mengedukasi politik yang baik. Jika kemampuan mahasiswa itu bisa menyeluruh, maka kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, dan pada gilirannya insya Allah daerahnya akan menjadi baik. Dan dari dulu juga mahasiswa sudah menjadi penggerak dari zaman dulu. Oke? Dari zaman dahulunya pergerakan-pergerakan mahasiswa. Zaman Sumpah Pemuda ada Young Celebes, Young Ambon, itu gerakan-gerakan pemuda. Dari sanalah kemudian gagasan-gagasan muncul, bersatu menjadi kekuatan, dan akhirnya luar biasa kebangkitan nasional dimulai pada waktu itu. Maka mestinya mahasiswa tampil sebagai gerakan moral untuk mengedukasi masyarakatnya. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak, bahwa pemimpin beradab itu lahir dari aktivitas masyarakat yang beradab juga. Nah, tibalah kita di closing statement nih Bang. Dari awal sampai akhir bagaimana membangun daerah yang benar itu seperti apa. Dipersilahkan Bang Hak. Oke, baik. Jadi setiap daerah itu punya potensi yang berbeda-beda.
akulturasi budaya harusnya menjadi kekuatan dari setiap daerah yang ada. Negara Indonesia adalah negara yang sangat menarik bagi dunia pada waktu itu. Portugis datang ke Indonesia, Cina datang ke Indonesia, Arab datang ke Indonesia, India datang ke Indonesia. Ketika kita bisa memanfaatkan semua bangsa-bangsa ini menjadi kekuatan, harusnya Indonesia bisa tampil mendunia dengan semua potensi alam yang dimiliki. Kalau dulu rempah-rempah kita dikenal di Belanda, hari ini rempah-rempah kita nggak bisa menjadi tujuan utama ekspor. Ada sesuatu yang salah berarti dalam pengelolaan. Kenapa? Karena sumber daya manusianya tidak berikut tumbuh. Gitu. Berarti mahasiswa-mahasiswa, orang-orang yang punya kepentingan nanti untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, harusnya bisa ada edukasi politik, edukasi kepemimpinan. Karena nanti masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. Dengan melihat potensi sumber daya alam yang ada. Sehingga setiap daerah dengan berbagai macam keunikannya bisa dikelola dengan cara-cara yang berbeda pula. Dan mahasiswa punya peran penting ada di situ. Sehingga nanti ketika daerah ini dengan segala ciri khas dan keunikannya tampil tidak dalam keseragaman, tapi di dalam keberagaman. Berbeda-beda tidak jadi masalah. Ketika mereka bisa bersatu padu, maka keberbedaannya, keberagamannya menjadi kekuatan di daerahnya masing-masing. Jadi tidak akan ada daerah yang maju dengan mensyaratkan golongan-golongan tertentu saja. Ketika dia bisa memanfaatkan semua golongan yang ada, semua stakeholder yang ada, maka daerah itu akan menjadi daerah yang lebih maju. Itu dia. Istimewa sekali Bang Hak. Jadi membangun daerah ini juga tugas dan tanggung jawab semua. Akan tetapi bagaimana dengan keseragaman yang ada di Indonesia dan ada di masyarakat kita, jangan diseragamkan. Akan tetapi bagaimana ini menjadi kekuatan untuk membangun. Tibalah saatnya di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih Bang Hak atas inspirasinya. Ucapan terima kasih juga dan apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan pada tamu midang bareng pada malam hari ini dari CIC, Universitas CIC dan STEMIK IKMI Cirebon. Dan sahabat-sahabat jangan lupa terus saksikan midang bareng Bang Hak setiap hari Minggu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan follow akun media sosial kita di bawah ini dan terus saksikan Mireng midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Muhammad Saputra dari Universitas CIC mengucapkan banyak sekali terima kasih atas undangannya untuk kami berpartisipasi dalam acara Mireng midang bareng Bang Hak. Dengan acara ini kami menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Muhammad Junior Parisi dari STEMIK IKMI Cirebon mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dari Cirebon yang sudah mengundang kami, sehingga dengan mengikuti acara ini kami banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru, motivasi-motivasi baru, sehingga kami juga menjadi semangat dalam belajar gitu ya. Terima kasih atas undangannya dalam acara Mireng midang bareng Bang Hak di RCTP Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.